Perkenalkan, nama saya Mariko Parkines. Saya akan mempresentasikan analisis risiko PT Telkom. Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pengelola risiko. Operasi suatu badan usaha atau perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non-usaha. Imam Ghazali dalam Qasidah Manajemen Risiko 2010 menyatakan bahwa risiko adalah risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non-usaha adalah risiko lain yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dalam kondisi persaingan yang cukup ketat antar penyedia jasa layanan telekomunikasi, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk yang dihasilkan. Di lingkungan industri yang sangat menarik dan semakin kompetitif ini, PT Telkom harus terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya dan terus berusaha agar para pelanggannya tidak pindah ke kompetitornya. Risiko industri ini merupakan suatu hal yang penting dan harus menjadi perhatian bagi PT Telkom dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, PT Telkom harus bisa menangani atau mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja risiko-risiko yang muncul pada PT Telkom. Yang kedua, jenis risiko apa saja yang muncul pada PT Telkom. Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan munculnya risiko tersebut. Yang keempat, apa saja kerugian yang didapat oleh PT Telkom. Yang kelima, bagaimana cara mengelola risiko pada PT Telkom. Lalu untuk tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul pada PT Telkom. Yang kedua, mengidentifikasi jenis risiko yang muncul pada PT Telkom. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya risiko tersebut. Yang keempat, mengetahui kerugian yang akan didapat oleh PT Telkom. Dan yang kelima, mengetahui cara mengelola risiko pada PT Telkom. Adapun beberapa sumber risiko di lingkungan sekitar, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan legal, lingkungan operasional, dan lingkungan ekonomi. Identifikasi risiko. Yang pertama yaitu kegagalan dalam melanjutkan operasi jaringan PT Telkom pada jaringan operator lainnya. Yang kedua, akses kabel jaringan PT Telkom menghadapi ancaman keamanan seperti pencurian dan perusakan yang dapat mengakibatkan pengaruh terhadap operasional PT Telkom. Yang ketiga, adanya pihak dari dalam perusahaan atau karyawan yang meraup keuntungan pribadi dan merugikan konsumen. Yang keempat, kebocoran pendapatan yang dapat terjadi akibat kelemahan dari faktor internal dan eksternal. Yang kelima, teknologi baru dapat mengakibatkan terhadap daya saing PT Telkom. Yang keenam, satelit PT Telkom yang memiliki masa operasi yang terbatas dan dapat rusak selama masa operasi orbit. Yang ketujuh, resiko terhadap layanan internet, yaitu jaringan PT Telkom yang rentan terhadap akses ilegal, virus komputer, ancaman dunia maya. Yang kedelapan, persaingan terhadap operator yang ada dan pemain baru, yaitu operator baru di industri telekomunikasi ini dapat berdampak terhadap bisnis telekomunikasi. Yang kesembilan, sangat banyak karyawan yang bekerja tidak secara maksimal. Dan yang kesepuluh, peminjaman uang dengan pihak luar negeri untuk penambahan alat-alat baru. Adapun kerugian finansial, yang pertama yaitu kerugian langsung berupa merosotnya reputasi sehingga pendapatan perusahaan menurun. Yang kedua, kerugian membayar denda-denda yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum. Yang ketiga, kerugian biaya operasional terhadap jaringan kabel yang dicuri dan rusak. Yang keempat, kerugian biaya untuk membangun jaringan operator yang terhenti. Yang kelima, kerugian pembelian alat dan teknologi baru apabila tidak dapat digunakannya. Yang keenam, kerugian biaya operasi dan maintenance pada satelit PT Telkom Indonesia yang dapat rusak. Dan yang ketujuh, kerugian biaya dalam membangun citra positif dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kerugian reputasi,
yaitu yang pertama, kerugian adanya publikasi negatif dari konsumen yang mengalami pelayanan yang kurang memuaskan. Yang kedua, kerugian berkurangnya tingkat kepercayaan para perusahaan untuk melakukan bisnis ke depannya. Yang ketiga, kerugian sulitnya untuk bersaing dengan kompetitor. Dan yang keempat, kerugian kredibilitas perusahaan menurun di masyarakat. Berikut yaitu pengendalian risiko. Yang pertama, melakukan tata kelola risiko secara terpadu dengan mengimplementasikan tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi masing-masing pihak yang terkait. Yang kedua, PT Telkom menyusun profil risiko dalam suatu laporan profil risiko. Dengan demikian, PT Telkom dapat memusatkan perhatiannya pada jenis-jenis risiko yang memiliki tendensi memburuk. Yang ketiga, melakukan dukungan aktivitas bisnis melalui legal advisory pada unit bisnis dengan menyampaikan kajian hukum atau legal opinion. Yang keempat, melakukan evaluasi kajian risiko dan legal atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima, menyelenggarakan layanan data kepada pihak eksternal sebagai bentuk kewajiban operator telekomunikasi untuk menyediakan data kepada aparat penegak hukum. Dan yang keenam, mendokumentasikan dan berbagi pengetahuan atas pembelajaran terjadi kasus ilegal. Jadi untuk kesimpulan dan saran dari saya yaitu berdasarkan dari hasil identifikasi risiko-risiko yang ada menunjukkan bahwa risiko-risiko tersebut bisa dikelola baik dengan cara dihindari, ditahan, ditransfer, dan dialihkan. Lalu risiko-risiko yang ada di perusahaan perlu diidentifikasi supaya perusahaan bisa tetap terus bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan. Dari tugas ini menghasilkan langkah-langkah pengendalian risiko yang sebaiknya dilakukan PT Telkom untuk mencegah terjadinya risiko yang sama ke depannya. Terima kasih.